Iktus bersuara kembali hadir untuk seluruh jemaat Iktus Puildon dimanapun berada. Kali ini kami akan hadir dengan tayangan tunggal, Napak Tilas atau lintasan sejarah memperingati hari ulang tahun jemaat yang ke-67 tahun. Minggu 12 Juli 1953, Minggu 12 Juli 2020. Tidak ada jalan yang tak berpangkal. Permulaan adalah sulit. Jika sejarah adalah guru kebijaksanaan, tokoh sejarahlah yang mengkonkretkan keteladanan. Saya kutip dari kata bijak Najwa Shihab. Jangan kemana-mana, ikuti terus sampai tuntas, karena di dalamnya Anda akan menemukan diri Anda, sahabat Anda, atau barangkali saja orang tua Anda yang telah tiada. Tanggal 25 November tahun 1925, Pendeta Mesak Opoli bersama Bapak Lambertus Moata menyelesaikan pendidikan Stofil di Baa Rote. Setelah menyelesaikan pendidikan Stofil di Baa, keduanya mulai melaksanakan kegiatan pekabaran Injil di wilayah Kabola pada tahun 1926. Pada tanggal 28 Oktober 1928, mendirikan SD Gimit Kabola di Kopedil, yang lokasinya sekarang menjadi lokasi Gereja Kefas Kopedil. Pada tanggal 29 dan 30 Juni serta 1 Juli 1953, SD Kabola di Kopedil pindah ke Puildon Jembatan Hitam atas anjuran pemerintah Ketemukungan. Dapat diketahui Ketemukungan Buyung tadi orde itu ada 2 orang yang selalu berganti,
yakni Tamukung Jahmau dan Tamukung Penlana. Dengan demikian, para murid dan orang tua pun ikut serta bermigrasi ke Puildon Jembatan Hitam, menyusuri Jalan Senyap. Ada 3 alasan menjadi sebab pindahnya SD Kabola, yakni air, jarak, dan akses jalan. Pindahnya SD Kabola dari Kopudil ke Puildon Jembatan Hitam menjadi cikal bakal berdirinya Jemaat Iktus Puildon. Di gereja ini sejarah demi sejarah tentang kehidupan manusia selalu ada di dalamnya. Tinggallah bagaimana harus ku jalani pintamu Tuhan. Sungguh-sungguh ku tak mampu bila Tuhan tinggalkan diri. Setelah pindah ke Puildon Jembatan Hitam, tepatnya hari Minggu 12 Juli tahun 1953, anak-anak sekolah dan para guru mulai melakukan kebaktian perdana menggunakan ruangan SD Gimit Kabola. Dengan dimulainya kebaktian perdana hari Minggu 12 Juli 1953, maka hari itu juga dijadikan sebagai hari berdirinya Jemaat Puildon berdasarkan sumber tertulis dari catatan harian Pendeta Mesak Opoli di atas sehelai kertas dengan ejaan lama huruf menulis tertanggal 1 Juni 1966, tanda tangan. Jemaat mula-mula terdiri dari 7 kakak ditambah para murid SD Kabola. 7 kakak tersebut adalah SD Beli, Pendeta Mesak Opoli, Pendeta Jakobus DLTele, Lewi Mau Guru Injil, Uwe Sir, M.O. Moata, dan Petrus Mail. Sebelum SD Kabola di Kopudil pindah ke Puildon, di Bungawaru di halaman rumah Bapak El Jahamou berdiri sebuah gereja darurat dengan jumlah jemaat 18 anggota jemaat. Pada tahun 1957, jemaat di Bungawaru bergabung dengan 7 kakak dan murid SD Kabola karena bangunan mereka roboh. Bergabungnya 18 jemaat dari Bungawaru menambah jumlah jemaat Puildon menjadi 25 kakak. Pelayan pertama adalah Pendeta Mesak Opoli, Pendeta Apelaa, dan Pendeta Jakobus DLTele, dibantu seorang guru Injil Lewi Mau dengan koster pertama Lukas Dukao. Dengan bertambahnya jumlah jemaat, maka dibangunlah gereja darurat di belakang SD Kabola di atas tanah milik Pendeta Jakobus DLTele. Tinggalkanku, namun ku rindu padamu Tuhan. Awan gelap menutup wajahmu, sinar kasihmu udahlah sudah selalu mencekamku. Pada tahun 1957 dilakukan pentabisan majelis pertama Jemaat Puildon oleh Pendeta Mesak Opoli, sekaligus peneguhan sidi baru untuk yang pertama kali menggunakan gereja darurat. Pada tanggal 18 Agustus 1970 dilakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung kebaktian jemaat di atas sebidang tanah bekas usaha kebun wajib Kampung Monbang
yang dalam bahasa Belanda disebut landscape. Setelah dilakukan peletakan batu pertama, nama jemaat yang sebelumnya Jemaat Puildon berubah menjadi Ictus Puildon. Nama Ictus diberikan oleh pendeta Jusuf Agustinus Adang STH dalam sambutan peletakan batu pertama. Pada hari Sabtu 29 November 1975, jemaat mengantarkan mimbar gereja pertama dari gedung gereja darurat ke gedung gereja yang baru. Dan sehari kemudian, Minggu 30 November 1975, dilakukan kebaktian pertama menggunakan gedung gereja baru yang dipadukan dengan pelayanan pernikahan kudus pertama oleh pasangan Karel Kavomai dengan Oktavina Kavota. Seperti apa suasana di dalam dan di luar gedung kebaktian jemaat keadaan 1970-2011? Berikut ini kami hadirkan dua momentum penting mewakili seluruh aktivitas pelayanan menggunakan gedung gereja keadaan 1970-2011 berikut ini. Bahwa untuk melaksanakan butir 1 dan 2 pemutasian pendeta adalah upaya positif baik untuk selalu menumbuhkan dinamika dan kreativitas hidup dan pelayanan jemaat maupun untuk memperkaya pengalaman, membina motivasi, memperluas wawasan, dan meningkatkan dinamika, kreativitas, kepemimpinan pendeta terhadap jemaat yang dilayani. Bahwa untuk mengisi lowongan tenaga pelayan di jemaat Ictus Puildon yang low akibat adanya pemberhentian pendeta berkasih demisi dari jemaat tersebut karena mutasi menurut isi Surat 2004 nomor 631/MS/Romawi 1/2004 untuk selanjutnya ditetapkan kebijaksanaan yang baru baginya. Di tempat ini, kedua hamba Tuhan ini kembali berikrar sebagai bagian dari pembaruan komitmen pelayanan bagi gereja Tuhan. Kami siap meneruskan amanah pelayanan gereja Tuhan dimanapun kami ditempatkan dalam wilayah pelayanan gereja masih dimiliki. Kiranya Roh Tuhan menolong kami. Olehmu berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dalam persekutuan Roh yang Kudus menyertai umat Tuhan sekalian, mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan masih menyelenggarakan hidup ini bagi
dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Sekalipun saudara telah melayat sampai ke pulau dan berjalan sampai ke batas, akan tetapi kiprah gereja Mesih Injil Timur masih sangat panjang. Sekalipun masa-masa sulit dan tahun-tahun yang kelam telah saudari lewati, tetapi perjalanan gereja Tuhan yang di dalamnya saudari telah mengabdi tetap syarat dengan pergumulan dan terus berlanjut. Karena itu di penghujung kembara pelayanan saudara, saya persilakan saudara untuk berdiri di hadapan jemaat dan menyampaikan pesan-pesan pelayanan kepada jemaat dan yang disaksikan oleh para abdinya. 18 September tahun 1983 saya ditabiskan ke dalam jabatan pendeta, pelayan demi dan melayani selama 28 tahun 8 bulan. 26 tahun lebih saya melayani di desa-desa, dan 22 bulan saja saya diizinkan Tuhan untuk melayani di sini di Jemaat Ictus Puridono. Dan karena itu, apa yang saya akan ungkapkan dalam sebuah puisi, kebetulan saya susun dengan judul Ictus Puridono. Iringlah Tuhan dalam suka dan duka. Cucuran air matamu tetap ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Hatimu adalah tempat kediamannya. Tuhan Yesus pemilik hidupmu terus dan terus menuntun. Urapan rohnya membuat kau bersemangat untuk melayaninya. Sentuhan tangan Allah dalam menata hidupmu sebagai bencana yang akan terlihat dari sebuah pengorbanan dan sebuah pengabdian. Pastilah dapat memberi dan menghasilkan buah-buah roh untuk sebuah perlengkapan pelayanannya. Itulah bukti dari sebuah penyerahan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Layanilah Tuhan
dengan setia. Datanglah padanya setiap saat dalam doa dan membaca firman. Sebab orang-orang yang selalu menanti-nantikan Tuhan, nun di sana akan bertatap wajah dengannya. Amin. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik artinya. Nyatakanlah apa yang salah, tegur dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadikanlah semua bangsa menjadi murid Tuhan Yesus, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berilah mereka makan. Engkau akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyukakan Tuhan. Kepada saudara-saudariku, para penatua dan para diaken, aku menasihatkan para penatua dan diaken di antara kalian akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain. Karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada persekutuan roh. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan dia dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Lagu khusus untuk Ibu Mary yang nyanyi, kita mengkaji.
Ya karya hidupku. Jemaat Tuhan yang dikasihi, tibalah saatnya di mana abdi Allah ini berada di ujung jalan pengabdiannya. Dan itu pertanda bahwa Tuhan tidak membiarkan abdi-abdinya menjalani hidup dalam kesepian tanpa Tuhan dan tanpa gerejanya. Para abdi Allah yang telah menjalani kembara hidup dalam tugas pelayanan, tetaplah putra-putri kerajaan Allah yang terus dipelihara oleh Tuhan. Itulah janji Tuhan di dalam Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kita melepas tugaskan secara organik bagi Pendeta Marice HK Kapelban BTH, Anak dan Roh Kudus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa dengan persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai kamu senantiasa, sekarang dan sepanjang masa. Berita acara serah terima nomor 02-MJ-MJ-2011. Pada hari ini Sabtu tanggal 18 bulan Juni tahun 2011, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama Pendeta Marice Helovina Kalawali Kapelban BTH. Jabatan Ketua Majelis Jemaat ke-10 tahun lahir 2009-2011 dalam periode pelayanan 2009-2011. Saya menyerahkan dokumen pelayanan ini kepada Ibu Pendeta Oni Kartoma Bakalan STH untuk melanjutkan setiap pelayanan dari Tuhan yang sudah dipercayakan. Terima kasih. Dalam kita berdoa dengan juga dan semangat, Mama Pendeta Marice Kalawali Kapelban, kami akan teruskan pekerjaan Tuhan di pagi seterusnya selama. Terima kasih. Jemaat sebelum kembali memasuki sebuah peradaban baru. Saat-saat siput berbunyi di tempat penjuru mata angin. Saat di mana mimbar utama berada persis di depan pintu utama. Selanjutnya diarah menuju jalan protokoler. Suasana ini terjadi lebih kurang pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah, di mana langit di atas sana mulai gelap, sedikit meninggalkan warna orange, memberikan tanda kalau matahari mulai lingsir. Persis di depan mimbar berdiri sebatang lilin yang bercahaya, namun tidak nampak jelas atau samar-samar ratusan jemaat yang mengerumuninya.
Dalam suasana ini terdengar siput yang menggemuruh di 4 penjuru mata angin. Suasana ini menjadi hening, kecuali tangisan-tangisan kecil dari beberapa jemaat. Saat itu, Jumat 17 Mei 2013. Zaman terus berlalu, keadaan terus berubah. Seiring bertambahnya jumlah jemaat dari waktu ke waktu, kemampuan ruangan pun tidak mampu menjawabnya. Tidak tersedianya lahan yang memberikan kemungkinan adanya relokasi gedung kebaktian jemaat. Maka membongkar dan membangun kembali di atas reruntuhan adalah jawaban.
Yang ada di memoriku adalah kebaikan mereka. Memoriku tak menyimpan yang tidak baik dari mereka. Tak ada sesuatu pun yang daripadaku menjadi memoriku. Segala sesuatu yang telah ada di jemaat ini, itulah memoriku. Saya Agus Pailaka, anggota BP4J Iktus Puldon. See you next time.